Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran dengan tema asbabun nuzul. Pertama yaitu definisi asbabun nuzul. Secara bahasa, asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sedangkan secara istilah, asbabun nuzul adalah sesuatu yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau beberapa ayat atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Adapun urgensi mengetahui asbabun nuzul yaitu yang pertama membantu memahami ayat dan menghindarkan dari kesalahan dan kesulitan. Kemudian mengetahui hikmah dan rahasia ditetapkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum dalam menghadapi suatu peristiwa. Yang ketiga, memberikan kejelasan terhadap ayat, mengkhususkan hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah sebab khusus. Kemudian memahami apakah suatu ayat berlaku secara umum atau khusus. Selanjutnya dalam hal apa ayat ini diterapkan. Selanjutnya, macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama, ta'adud al-asbab wa an-nazilul wahid adalah beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Dalam hal ini, turunnya wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Kemudian yang kedua, ta'adud an-nazil wa al-asbabul wahid adalah satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Kemudian jenis-jenis asbabun nuzul dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, diantaranya yang pertama, tanggapan atas suatu peristiwa. Kedua, tanggapan atas peristiwa khusus. Ketiga, sebagai jawaban terhadap pertanyaan kepada Nabi. Keempat, sebagai tanggapan atas pertanyaan yang bersifat umum. Kelima, sebagai tanggapan terhadap orang-orang tertentu. Keenam, beberapa sebab tapi satu ayat. Yang terakhir, beberapa wahyu tetapi satu sebab. Selanjutnya, kaidah dalam asbabun nuzul. Dalam memandang asbabun nuzul, ada beberapa perbedaan di kalangan ulama, yakni ada yang berpandangan bahwa kaidah yang ditetapkan dalam melihat konteks ayat adalah kaidah kekhususan sebab, bukan keumuman lafal. Begitupun sebaliknya. Sebagai bukti bahwa jikalau ada ayat yang turun karena sebab yang khusus, sedangkan lafaz yang di dalamnya ada ayat yang bersifat umum, maka hukum yang diambil adalah mengacu pada keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab. Sebagai contoh, pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat tersebut turun berkaitan dengan pencurian sejumlah perhiasan yang dilakukan seseorang pada masa Nabi. Lafal yang digunakan merupakan lafal mufrad, sehingga penunjukan lafal ayat itu jelas, yakni seorang laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, karena menerapkan kaidah ini, maka dalam memahami ayat tersebut tidak hanya tertuju pada peristiwa khusus saja, melainkan hukum ini juga. Selain itu, beberapa ulama juga berbeda pandangan mengenai hal ini. Yang dijadikan sandaran adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafal. Seperti contoh pada surat Al-Baqarah ayat 115, yang artinya, dan kepunyaan Allah ialah timur dan barat. Maka kemanapun engkau menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui. Jika ayat ini dipahami menggunakan kaidah asbabun nuzul keumuman lafal, maka akan terjadi kerancuan. Ketika memahami ayat tersebut menggunakan kaidah asbabun nuzul dengan kaidah keumuman lafal,
maka setiap saat kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat menghadap ke arah manapun. Hal ini bertentangan dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 149. Akan tetapi, jika hal ini dipahami dengan melihat sebab khusus turunnya ayat tersebut, maka kesimpulan yang dapat kita pahami adalah seorang muslim sah melakukan sholat menghadap ke arah manapun dengan syarat ia berada di dalam kendaraan yang sedang berjalan atau dalam kondisi tidak mengetahui arah kiblat. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwasanya kedua kaidah di atas dapat diterapkan dengan melihat konteksnya.